kita akan membahas hari ini kita akan suatu topik yang sangat menarik menurut saya, meskipun sudah 5 tahun saya nggak pernah menulis lagi, tapi ada keinginan selalu menulis karena di perusahaan itu menulis itu mungkin nomor 4 atau nomor 5, tapi ada selalu rasa menulis itu kepingin gitu. Di waktu kosong sering buka paper, sering buka gimana nih mau nulis paper lagi gitu. Dan topik hari ini bagaimana menulis untuk citasi yang tinggi itu menurut saya suatu yang mungkin susah karena sampai sekarang saya belum bisa gitu. Nah, jadi hari ini juga kita beruntung punya 3 pembicara yang bisa kita ambil teladan, ambil contoh bagaimana menulis research paper yang bisa berdampak tinggi bukan saja bagi diri sendiri, tapi bisa berdampak tinggi bagi forum internasional untuk research. Gitu. Jadi untuk selanjutnya, sebelum saya memperkenalkan 3 pembicara kita yang sangat-sangat luar biasa sekali dan kita bisa pelajari banyak dari mereka, pertama-tama kita dengarkan kata sambutan dari Ketua APIK kita. Silakan. Ya baik, terima kasih Bang Dianta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih Pak Dianta nih sebagai moderator kita yang luar biasa yang telah bersedia menjadi moderator malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami ucapkan juga selamat dan terima kasih ya kepada panitia, kepada Direktorat Pendidikan dan Keahlian yang malam hari diwakili oleh Mas Pranda. Jadi ini adalah acara yang luar biasa ya dan sangat menarik bagi siapa saja menurut saya. Bagi yang sudah lulus, seperti saya contohnya ya, seperti saya juga contohnya yang sudah lulus, tapi tetap mendengarkan cerita dari rekan-rekan ini sangat menarik. Kemudian narasumber juga yang telah bersedia pada malam hari ini dari internal APIK ya, ada Mas Erza, saya panggil Mas aja ya semuanya, Mas Erza, kemudian Mas Bayu, ini luar biasa, kemudian juga Mas Hafid ya, 3 orang narasumber yang luar biasa yang citasinya sudah lebih dari 100 ya, untuk acara kita ini minimal 100 citasi gitu di PPS. Saya sendiri belum punya juga nih ya, sampai 100 gitu ya, mudah-mudahan ini menjadi, meskipun saya bekerja di startup, tapi ini juga menjadi mimpi ya, mudah-mudahan nanti bisa juga publikasi dengan citasi yang tinggi gitu. Jadi kami ucapkan terima kasih dari pengurus karena mas-mas, bapak, profesor semua nih bersedia untuk menjadi pengisi malam hari ini. Dan insya Allah nanti akan bisa sharing ya ke semuanya. Kemudian yang saya hormati juga dari yang hadir malam hari dari pengurus ya ada Pak Bernardo, Prof. Bernardo sebagai Wakil Ketua APIK. Kemudian ada Mas Riza, ada beberapa orang lain juga ya dari pengurus APIK yang saya hormati. Kemudian juga audiens yang malam hari ini hadir, kami ucapkan terima kasih. Kemudian saya ingin sedikit memperkenalkan APIK ya. Jadi mungkin semuanya sudah kenal APIK ya. Jadi intinya sih APIK kita adalah asosiasi ya, wadah asosiasi atau wadah peneliti Indonesia di Korea yang kami memiliki visi gitu untuk mendorong kemajuan riset dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi itu tujuan kita, sehingga acara malam hari ini adalah merupakan perwujudan dari visi tadi ya, bagaimana caranya kita mendorong kemajuan riset di Indonesia. Karena ya nulis paper dengan high impact ini kan berhubungan erat ya tentunya ya dengan riset gitu kan, dengan kemajuan riset kita di Indonesia. Semakin banyak orang Indonesia yang memiliki high impact paper ya, publikasi gitu, tentunya juga akan semakin dihargai ya gitu kan, semakin juga kita bisa ikut dalam berkompetensi dalam dunia internasional gitu kan. Jadi ini adalah suatu acara yang sangat baik dan harapan kami ya mudah-mudahan para audiens semua bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari pengalaman para narasumber nih yang luar biasa malam hari ini. Jadi bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan ya, bisa bertanya apa saja kepada narasumber kita yang luar biasa malam hari ini, dan mudah-mudahan rekan-rekan juga ya, ini adalah acara yang dari salah satu acara dari APIK, jadi juga nanti ikuti juga terus ya perkembangan acara dari APIK, bisa follow sosial media APIK, atau bagi rekan-rekan yang minimal pernah meneliti di Korea dan kemudian lulusan minimal S2 dari Korea bisa juga mendaftar sebagai member APIK, sebagai anggota APIK, sehingga bisa terus update ya atas terhadap kegiatan-kegiatan APIK. Begitu saja, selamat atas terselenggaranya acara hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar.
dan terima kasih kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Bang Dianta? Oke, seperti yang awal tadi saya bilang, kita kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa, yang bisa kita gali ilmunya malam hari ini, dan mungkin kita bisa terapkan di research kita. Pembicara pertama kita hari ini adalah, saya panggil Mas atau Bapak nih? Mas aja lah ya, biar dekat. Mas Esra. Mas Esra ini sekarang juga lulusan dari Korea, sekarang kerja di Jakarta Smart City, dan menyambi di Universitas Indonesia. Dan yang pembicara kedua kita, Mas Hafid. Mas Hafid ini juga lulusan dari Korea, sekarang kerja di Xiamen University di Malaysia ya, Kuala Lumpur. Ya. Pembicara ketiga kita Mas Bayu. Mas Bayu sekarang kerja di lulusan Korea, Mas Bayu. Lulusan Korea, sekarang kerja di mana ya? Institute for Basic Science di Daejeon, Korea. Pembicara kita pertama, Mas Esra. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan kalau malu bertanya bisa tulis di chat. Nanti setelah ketiga pembicara kita, saya akan bacakan pertanyaan teman-teman atau langsung buka mic-nya dan kamera. Oke, untuk Mas Esra, saya persilahkan 10-15 menit, Mas. Terima kasih Pak Dianta atas intronya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Merupakan sebuah kehormatan nih malam hari ini saya bisa berkumpul bersama rekan-rekan semua di sini dan kita saling sharing ya. Sebenarnya sih saya agak malu ya untuk bercerita soal ini karena saya agak minder juga nih sama Mas Hafid, sama Mas Bayu. Aduh, saya belum ada apa-apa aja nih. Saya izin share screen ya, rekan-rekan. Jadi, saya izin langsung saja. Berikut ini short bio saya. Jadi, saya alumni KAIS. PhD saya di KAIS, di School of Computing. Fokus riset saya ketika itu adalah seputar Applied Artificial Intelligence untuk domain knowledge cybersecurity. Setelah saya di KAIS, saya sempat postdoc di NICT di Tokyo, Jepang. Kurang lebih 1,5 tahun, barulah saya pulang ke Indonesia dan di sini saya sekarang di Jakarta Smart City sebagai senior research scientist dan juga di UI. Di UI-nya di kajian ilmu kepolisian ya untuk cybercrime peminatannya. Jadi ketika saya diberitahu seputar sesi sharing session malam ini, saya langsung kepikiran gitu ya. Jadi sebenarnya kan tadi ya seperti Mas Tom bilang ini kan kita ingin belajar kira-kira bagaimana sebuah paper itu bisa di site-nya cukup banyak begitu ya. Dan kebetulan sebenarnya saya pribadi sih baru satu paper ini aja gitu ya yang kebetulan citasinya lebih dari 100 gitu ya. Dan saya mencoba menggali begitu ya kira-kira apa sih yang membuat paper yang ini tuh kebetulan bisa disitasi begitu. Dan kalau boleh saya rangkum, itu sebenarnya ada 5 faktor yang menurut saya itu lesson learned bagi saya sendiri begitu ya. Mungkin lesson learned ini juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain. Siapa tahu semoga ini bisa nge-boost citasi paper rekan-rekan juga begitu ya. Jadi kalau boleh saya rangkum ada 5 poin. Yang pertama adalah jurnal tempat disitasinya. Jurnal tempat publikasinya. Yang kedua adalah data yang digunakan. Nah, kebetulan paper saya ini kan simulasi begitu ya, nggak real nggak ada
implementasi real yang berbau hardware atau gimana gitu. Jadi hanya simulasi, sehingga dataset yang digunakan itu menjadi penting saya rasa di paper ini. Lalu faktor berikutnya adalah adanya perbandingan dengan state of the art. Dan faktor berikutnya adalah soal waktu gitu ya. Jadi publish paper ini seperti sedang balapan gitu ya, kalau boleh saya analogikan seperti balapan. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengemas paper kita di judul, di keywords, di abstrak, dan di bagian-bagian vital lainnya. Mungkin boleh kita lanjut. Yang pertama soal jurnal. Jadi secara intuitif saya rasa jika kita ingin mendapatkan sitasi yang banyak atau rekan lain atau researcher lain percaya dengan apa yang kita tulis, saya rasa tempat di mana kita publish itu menjadi salah satu faktor yang paling penting begitu ya. Jadi ketika kita publish di tempat yang kredibel, tempat yang reputasinya baik, saya rasa itu akan meningkatkan kepercayaan dan juga orang jadi jadi lebih senang atau lebih ingin untuk nge-cite paper kita begitu ya. Dan di sisi lain di beberapa jurnal yang baik itu mereka juga mengencourage untuk menggunakan referensi yang kredibel pula begitu ya. Jadi kalau kita memasukkan referensi dari top jurnal itu, reviewer ketika mereview itu juga secara tidak langsung tingkat kepercayaan terhadap apa yang di-reviewnya tuh naik begitu ya. Jadi oh dia ngambil referensi dari publikasi ini, publikasi X ini dipublikasi di jurnal yang bagus. Jadi oh ini pasti benar nih ya, nggak asal-asalan gitu. Saya rasa seperti itu sih. Jadi bagaimana kita memilih tempat kita publikasi, tempat jurnalnya atau conference-nya, itu menjadi salah satu faktor penting begitu ya. Apalagi di computer science itu sebenarnya lebih banyak top conference-nya gitu ya daripada jurnalnya gitu. Jadi maksudnya banyak top conference yang sangat sulit ditembus gitu ya. Acceptance rate-nya kecil sekali, lalu juga citasi di sana juga banyak. Seperti itu. Lanjut ke faktor yang kedua, itu soal dataset. Jadi mengenai dataset ini, karena paper saya ini simulasi ya, jadi dataset ini memegang peranan penting juga. Dan ketika itu, jadi paper ini saya publish di tahun ketiga kalau saya nggak salah ya, di tahun ketiga PhD saya. Dan ketika itu saya diminta oleh profesor saya untuk mencari kira-kira dataset yang publish secara umum, jadi artinya siapa saja boleh mengakses, tapi dataset itu harus istilahnya kredibel gitu ya. Dan waktu itu saya mencari dataset yang kira-kira dataset ini dipublikasi di tempat yang bagus juga. Jadi saya ambil contoh, akhirnya datasetnya ini ya, nama datasetnya AWIT. Dataset AWIT ini waktu saya di tahun ketiga PhD itu dataset ini baru rilis, publikasinya ini baru rilis tahun 2016 itu ya. Jadi ketika saya menemukan ini, waktu itu saya langsung, kayaknya cocok nih gitu ya. Dia pertama, topik datasetnya sesuai dengan project profesor. Kedua, dia dipublikasi di salah satu jurnal IEEE yang reputasinya juga bagus juga gitu ya, di IEEE Communication Surveys and Tutorials gitu. Jadi karena waktu itu saya percaya publikasi ini sepertinya akan booming gitu ya di beberapa tahun kemudian, akhirnya saat itu saya dan profesor saya memutuskan, oke, kita buru-buru ambil dataset ini untuk kita eksplorasi, kita pelajari, dan kita analisis gitu ya, kira-kira bisa melakukan apa. Jadi itu soal dataset. Selanjutnya soal comparison.
Jadi apa yang saya amati adalah biasanya reviewer itu selalu meminta perbandingan gitu ya, perbandingan apa yang kita kerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, dengan related works, dengan previous works gitu ya. Nah, sehingga kalau kita ingin membandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, artinya kita harus memiliki matriks yang bisa kita bandingkan secara apple to apple. Seperti itu. Jadi kalau di di topik penelitian computer science atau lebih fokusnya ke AI ini, ada banyak performance metrics yang bisa kita gunakan untuk perbandingan gitu ya. Kayak misalnya ada akurasi, ada detection rate, ada misalnya F-score, dan skor-skor lainnya begitu ya. Lalu kita juga bisa membandingkan running time-nya, lalu visibility-nya gitu ya. Apakah lebih mudah atau lebih murah. Jadi perbandingan-perbandingan seperti ini dengan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ini membuat pekerjaan kita lebih terpercaya begitu ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah early. Jadi seperti yang tadi saya sempat mention juga, waktu saya menemukan dataset ini baru publish, itu saya langsung buru-buru ambil datanya, saya download, terus langsung kita analisis dan langsung publish buru-buru gitu. Jadi sebelum sampai ke paper ini kita publish di conference yang kecil-kecil dulu begitu ya. Publish di conference 1, conference 2, dengan berbagai macam pemodelan yang berbeda-beda begitu ya. Sampai pada akhirnya gongnya itu di publikasi yang ini yang yang istilahnya yang senjata terakhirnya begitu dikeluarkan, dan itu publish di tahun pertama datasetnya publish gitu ya. Jadi bisa dibilang ini masih paper awal-awal, paper generasi awal yang menggunakan dataset ini. Sehingga dampaknya ternyata di website mereka itu paper kita dimasukkan begitu ya sebagai referensi gitu. Mereka bilang nih new paper exploring awit is available gitu. Jadi secara nggak langsung si pemilik datasetnya ini mempromosikan pekerjaan kita gitu karena kita menggunakan dataset mereka. Jadi kalau boleh saya bilang ini seperti simbiosis mutualisme begitu ya. Jadi mereka publish dataset, kita pakai datasetnya, kita analisis, kita publish. Terus mereka gantian publish juga di blog mereka, di website mereka untuk ngasih tahu nih, oh ternyata dataset kita ada loh yang make gitu dan ada yang publish di jurnal apa begitu. Seperti itu. Selanjutnya soal keyword, ini sebenarnya keywords ini juga penting ya. Ini sebenarnya lebih ke arah bukan soal konten publikasinya, tapi lebih ke bagaimana cara kita promote gitu ya. Mungkin saya bukan ahli digital marketing sih, cuma ketika kita copywriting, terus kita menentukan hashtag itu kan kita perlu mencari keywords yang lagi trending gitu ya. Kita bisa lihat di Google Analytics gitu keywords yang sering orang googling tuh apa. Nah, jadi ini saya pernah lihat nih, kita setidaknya identify 12 keywords dari yang paper kita. Lalu tes di database yang public gitu ya, kayak Google Analytics atau yang sejenisnya. Nah, lalu gunakan 2 keywords itu di judul kita. Nah, lalu sisanya sekitar 3 gitu masukkan di daftar keywords yang di bawah abstrak. Gitu. Jadi secara total kita menggunakan mungkin 5 sampai 6 keywords gitu ya di judul, di keywordsnya sendiri dan di abstrak. Seperti itu. Oke, mungkin dan yang terakhir sebagai penutup, ini sebenarnya bukan bukan hasil usaha kita sendiri, saya sendiri, apalagi terutama saya begitu ya. Ini
standing upon the shoulders of giants begitu ya. Jadi sebenarnya sudah banyak sebelum-sebelumnya saya hanya mengeksplor sedikit saja. Mungkin itu saja yang bisa saya share malam ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Dianta. Terima kasih Mas Esra, sangat menarik penjelasannya. Mungkin nanti banyak pertanyaan bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan. Setelah pembicara kita tiga-tiganya memaparkan, bisa bertanya ke Mas Esra. Pembicara kita selanjutnya adalah Mas Hafid. Silahkan Mas. Ya, oke. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya ya untuk sharing lah ya, sharing kepada teman-teman semua tentang judulnya sih tips trik riset berdampak tinggi ya, ataupun high citation gitu. Mungkin lebih tepatnya kalau saya sih ingin judulnya itu seperti ini sih, highly impact research gitu. Karena banyak sekali riset yang sebenarnya itu impact-nya itu sangat tinggi, tapi nggak high citation gitu. Terus ada juga yang risetnya biasa-biasa aja, cuman high citation gitu. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke sharing aja kali ya, apa yang ada di pikiran saya dan ya kita nanti bisa diskusi lah tentang hal ini gitu. Dan ya disclaimer ya. Jadi eh, apa ya? Saya tuh bukan yang paling tahu lah ya tentang bagaimana publish di highly impact journal ataupun bagaimana kita membuat riset yang highly impact into the society gitu ya untuk masyarakat banyak yang bermanfaat gitu. Cuman di sini kita belajar bareng-bareng sih bagaimana kita membuat suatu riset tuh yang memiliki impact yang sangat tinggi gitu sehingga nanti dicitasi oleh banyak orang gitu. Dan ya saya paling cuma satu atau berapa gitu ya yang citasinya banyak gitu ya. Jadi di luar sana itu masih banyak asisten profesor, associate, bahkan profesor level ya. Orang Indonesia yang mungkin bisa dijadikan patokan gitu ataupun bisa dijadikan benchmark lah dibandingkan dengan saya. Oke, sedikit perkenalan ya. Nama lengkap saya Hafid Akom Makhiruddin, dulu di Korea PhD, S1-nya di UI di Material Engineering, Metalurgi dan Material Engineering gitu, angkatan 2009. Terus ke Korea tahun 2013 sampai tahun 2022 gitu. Lumayan ya, 9 tahun ya di Korea ya. Nggak terasa sebenarnya ya. Jadi kalau kita 5 tahun, 6 tahun itu cepat sekali itu apa? Kalau ke Korea gitu ya, karena setiap hari nge-lab gitu ya. Jadi tahu-tahu udah 5 tahun gitu ya, nggak terasa gitu. Nah, dulu sempat bekerja gitu di UNIS, Ulsan National Institute of Science and Technology sebagai assistant profesor. Terus sekarang mulai Maret kemarin itu mencoba hal baru ya, hal baru yaitu asisten profesor di Xiamen University Malaysia gitu. Kalau dulu itu seringnya itu riset gitu ya. Setiap hari nge-lab segala macam. Sekarang ya beda ya. Ini rutinitasnya kalau udah ngajar itu ya ngajar gitu ya. Ngajar terus nyiapin bahan, terus bikin soal UTS, soal UAS segala macam, meriksa-meriksa itu dan eh, sedikit banyak itu rindu lah ya, rindu aktivitas-aktivitas riset gitu. Walaupun eh, karena masih semester pertama ya, jadi teaching itu masih harus ya nanti teman-teman kalau misalnya teaching akan merasakan lah gimana gitu. Dan riset itu mungkin baru semester depan segala macam kalau udah agak longgar teachingnya. Riset tentang colloidal quantum dot gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar quantum dot TV, nah itu ya quantum dot itulah ya. Colloidal quantum dot synthesis dan surface chemistry dan juga riset juga tentang solar cell sebenarnya. Bagaimana menciptakan solar cell dari solution proses gitu, bukan vacuum proses kayak silicon solar cell.
Terus ada collaboration opportunity juga kalau teman-teman beririsan dengan optoelektronik ataupun quantum dots ataupun butuh photovoltaic simulation ataupun optical simulation. Nah, mungkin bisa japri saya lah ya untuk kolaborasi segala macam. Oke, pertama ya, apa sih highly impact research itu gitu ya? Apakah seperti judulnya ya, high citation gitu ya? High citation itu adalah gambaran dari riset yang berdampak tinggi gitu. Ya bisa iya, bisa enggak juga ya. Karena eh, waktu kapan itu ya, ada seminar yang pengisinya itu Mas Hilmi, itu menggambarkan bahwa eh, jurnal atau paper yang sangat inspiratif dari Nobel laureate gitu ya, itu citasinya lebih rendah dari papernya Mas Hilmi gitu. Sedangkan kalau dari dilihat isinya itu sangat apa ya, sangat inilah ya, sangat berimpact yang low citation itu dibandingkan dengan paper Mas Hilmi itu ya, walaupun dua-duanya banyak ya, citasinya ya ratusan ya, beda dengan paper kita gitu. Cuman eh, sebenarnya tuh citasi itu nggak selamanya ukuran untuk kita itu eh, menilai ya suatu riset itu berdampak tinggi atau enggak gitu. Nah, apakah highly impact research itu adalah useful gitu for next research? Ya bisa jadi gitu ya. Bisa jadi riset yang berdampak tinggi itu adalah yang berguna gitu ya, yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya gitu, yang ditandai biasanya dengan high citation gitu. Atau yang solving the big problem. Ya mungkin aja ya, karena riset-riset yang sangat bermanfaat gitu ya bagi umat manusia gitu, itu biasanya ya berdampak tinggi ya, karena dia men-solve big problem gitu yang ada di riset gitu. Jadi semua orang mau men-solve masih tertahan gitu ya atas problem itu gitu. Nggak ada orang yang bisa men-solve gitu. Tiba-tiba kita bisa men-solve, bisa menyelesaikan problem itu gitu. Ya itu adalah riset yang berdampak tinggi. Jadi eh, bagaimana kita menjudge suatu impact? Agak susah kan ya? Sebenarnya agak susah gitu. Karena semua nggak bisa dinilai dengan angka sebenarnya. Apakah high citation atau publish in high impact journal gitu. Karena emang agak susah ya menjudge bahwa suatu riset seseorang itu berdampak tinggi atau enggak gitu. Jadi kalau kita lihat riset orang, oh itu risetnya tentang itu dia. Oh itu kayaknya low impact deh. Nggak gitu juga kan ya. Jadi agak susah sebenarnya menjudge suatu riset itu highly impact atau enggak. Cuman riset itu kan didanai oleh eh, seseorang yang punya uang ya, baik itu pemerintah ataupun perusahaan gitu. Dan mereka butuh pertanggungjawaban gitu atas uang yang dikeluarkan untuk riset tersebut. Jadi eh, harus ada ukuran nih, harus ada ukuran suatu riset itu berdampak atau enggak gitu, berdampak tinggi atau enggak gitu. Makanya muncullah impact factor ataupun highly citation gitu. Jadi itu suatu kuantitas yang sebenarnya digunakan ya, digunakan untuk menilai suatu riset itu berdampak tinggi atau enggak gitu. Walaupun kita nggak bisa menjudge juga kalau misalnya ini low citation, wah ini impact-nya rendah ini gitu, nggak juga gitu ya. Cuman kita harus mungkin bisa menilai dengan bijaksana kali ya suatu eh, jurnal ataupun suatu paper itu berdampak tinggi atau enggak. Mungkin tapi sekarang udah ini ya, misalnya paper publish di Nature gitu. Nature kan udah udah paling terkenal lah ya, udah paling terkenal lah seantero dunia gitu. Bahwa kalau publish di Nature ya itu udah berdampak tinggi gitu. Tapi emang kayak gitu sih. Mostly yang publish di Nature ya emang berdampak tinggi gitu. Karena jadi ada korelasi antara high impact jurnal sama riset yang dipublish di tempat di situ juga gitu. Oke, ini sebagai gambaran ya. Jadi ada paper 1, paper 2, paper 3 gitu. Jadi paper 1 dicitasi oleh 2 paper, terus paper 2 dicitasi oleh 4 paper, paper 3 dicitasi oleh 3 paper gitu. Kalau dilihat dari
citation gitu ya. Oh ini lebih impact-kan paper 2 nih daripada paper 1 gitu. Soalnya paper 1 cuma 2 paper doang yang citasi gitu. Cuman kalau kita lihat dari segi secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang juga paper 1 itu kurang impact gitu dari paper 2 gitu. Karena paper 2 itu terinspirasi dari paper yang pertama gitu. Walaupun paper 2 lah yang akhirnya dicitasi banyak orang gitu. Karena satu dan lain hal, bisa jadi karena dia aktif di sosmed gitu, apa ya, mempromosikan publikasinya, ataupun dia publish di jurnal yang impact factor-nya sangat tinggi gitu, misalnya di Nature atau Science gitu ya. Jadinya dia mendapatkan citasi yang lebih banyak gitu dari paper 1 gitu. Cuman agak susah gitu untuk menjudge bahwa paper 1 itu kurang impact-nya gitu dibandingkan dengan paper 2 gitu. Nah, ya di sini saya sharing aja bagaimana kita membuat suatu riset itu berdampak tinggi gitu kepada masyarakat gitu ya, atau kepada eh, masyarakat saintis yang lain, researcher yang lain gitu. Nah, yang pertama adalah bermula dari ide kita gitu ya. Bagaimana kita memformulasikan suatu ide, terus bagaimana kita mengeksekusi gitu ya ide kita dalam riset kita segala macam, dan terakhir adalah outputnya gitu. Bagaimana setelah jadi paper itu bagaimana tindakan kita untuk mendapatkan perhatian dari researcher yang lain gitu. Karena researcher itu kan biasanya diam-diam gitu ya di lab, ngeriset gitu ya. Terus ada hasilnya publish, terus riset lagi gitu ya. Jarang ada ini ya, jarang ada sosialisasi gitu. Paling ke conference gitu, ketemu researcher yang lain gitu ya. Jadi eh, agak ini ya, agak kurang di blow up gitu hasil-hasil riset dari teman-teman researcher sendiri gitu. Dan datanglah media gitu ya. Media datang ke satu researcher, dan biasanya media, ya tahu sendiri media kan, suatu hasil riset di blow up besar-besaran gitu ya, dengan judulnya fantastis biar clickbait, dan akhirnya jadinya overclaim gitu. Jadi butuh balancing ya dari teman-teman researcher biar ya, info yang di luar itu nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga gitu. Oke, bagaimana kita mencari ide? Mencari ide suatu riset yang berdampak tinggi. Kalau pengalaman saya sih, kita harus banyak membaca ya, banyak membaca jurnal. Jadi jangan hanya baca satu review, dua review jurnal gitu. Cuman kita harus tahu seluk-beluknya gitu. Jadi kalau di Google Scholar itu kan ada citation ya. Jadi kalau kita klik citationnya, terus kita tahu tuh jurnal ini tuh yang mencitasi siapa aja gitu. Dan jurnal ini mencitasi siapa aja gitu. Nah, kita harus tahu tuh dari tahun berapa sampai sekarang gitu. Jadi kita tahu apa sih big problem yang belum di-solve sama banyak researcher gitu. Dan kita coba solve big problem itu gitu. Kalau kita berhasil ya mungkin hasil riset kita adalah yang high impact gitu. Karena semua orang nggak tahu cara men-solve problem itu, sedangkan kita bisa menemukan cara untuk menyelesaikan problem itu gitu. Tapi biasanya apa ya, di balik sesuatu yang susah ataupun menjadi big problem ya, namanya big problem ya susah untuk di ini ya, susah untuk diselesaikan gitu ya. Bisa-bisa sampai akhir PhD ya tetap 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 belum terselesaikan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di dalam apa masih dalam PhD gitu ya, PhD degree itu harus punya backup plan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin menyelesaikan sesuatu yang itu adalah masalah yang sangat besar, itu adalah di tangan kanan gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus punya sesuatu yang di tangan kiri juga gitu. Sesuatu yang ya solve problem kecil gitu ya. Tapi itu bisa digunakan untuk teman-teman untuk lulus gitu ya. Jangan ya kita boleh mentarget besar gitu ya. Wah, saya ingin publish di Nature atau Science gitu ya. Sebelum saya lulus PhD gitu. Eh, boleh teman-teman kayak gitu gitu. Cuman harus ada plan yang realistis gitu. Ya, yang teman-teman bisa gunakan hasil riset itu untuk disertasi teman-teman gitu. Karena agak susah ya kalau misalnya penelitian yang gagal itu digunakan untuk disertasi gitu. Sangat jarang diluluskan gitu ya.
sama advisor atau judge yang ada di pas kita tesis defense gitu. Dan yang selanjutnya adalah harus inovatif gitu ya. Harus inovatif bagaimana kita membrainstorming diri kita gitu. Ide-ide kita itu apakah ide kita ini cukup baru atau cukup lama atau kita biasanya cuman edit edit sesuatu parameter aja gitu ya untuk menciptakan ide-ide ini. Oke, lanjut ke eh, eksekusi ya. Jadi sesuatu yang biasanya berdampak tinggi gitu ya, dan dicitasi banyak paper itu biasanya reproducibility gitu. Eh, Kalau simulation kan mungkin lebih tinggi ya, high rate untuk reproducibility-nya gitu. Cuman kalau misalnya kita di eksperimen gitu ya, bahkan diri kita aja kesusahan gitu ya, memproduksi data kita sendiri gitu. Jadi emang harus benar-benar kita teliti gitu ya, teliti dalam eksperimen segala macam gitu ya. Jadi ada sesuatu anekdot yang maksudnya lucu-lucuan ya, jokes ya. Jadi teori adalah sesuatu apa yang teori works tapi di dunia nyata tidak works gitu ya. Dan eksperimen adalah yang tidak sesuai teori tapi di dunia nyata works gitu. Di our lab gitu ya, teorinya apa? Eksperimennya tidak bekerja tapi tidak ada yang tahu teorinya ini kenapa gitu ya. Jadi reproducibility itu sangat penting ya bagaimana kita memproduksi sesuatu data, memproduksi ulang suatu data gitu. Bahkan kita saat kita memproduksi ulang data orang lain itu juga kesusahan gitu. Jadi bagaimana kita menuliskan secara detail ya, secara detail apa yang di eksperimental itu detail lah. Jadi orang tuh kalau mau memproduksi itu enak lah gitu. Jadi jangan ada yang disembunyikan karena emang beberapa researcher gitu ya atau profesor ada yang sengaja gitu ya. Wah ini harus disembunyikan nih biar orang nggak bisa setinggi saya nih, nggak bisa sebagus saya nih sampelnya. Itu kan sesuatu hal yang aneh ya maksudnya. Kita riset biar bermanfaat bagi umat manusia, biar orang bisa melanjutkan segala macam. Tapi ada beberapa researcher ataupun profesor yang memang, oh ini harus ini nih kita jaga nih. Ini adalah kita apa paling tinggi nih performance-nya gitu. Jadi jangan sampai saingan-saingan kita itu memproduksi sama kayak kita gitu. Kan aneh juga gitu. Terus attractive writing ya. Jadi walaupun hasil kita bagus segala macam gitu, tetap writing itu sesuatu hal yang penting gitu ya. Karena itu kan hal yang researcher lain baca ya tentang riset kita gitu. Bagaimana kita mempresentasikan hasil riset kita itu walaupun hasil kita sebenarnya itu bagus gitu ya. Cuman kalau writing kita itu nggak bagus, asal-asalan segala macam, orang orang nggak ngerti juga ya apa yang kita maksud gitu ya dengan hasil yang kita punya gitu. Cuman kalau kita misalnya bisa menulis dengan atraktif, kita buat story-nya, kita buat semenarik mungkin introduction-nya, terus bridging-nya, terus hasilnya kita kemas segala. Bukan kita apa ya, melebih-lebihkan hasil kita gitu. Cuman bagaimana kita mengemas sesuatu yang sebenarnya bagus, orang lain menganggapnya bagus juga gitu. Itu sih attractive writing lah. Terus outputnya ya, setelah jadi jurnal segala macam, ya mungkin kita bisa memilih ya jurnal yang impact factor-nya tinggi gitu. Biasanya orang-orang kan karena biasanya yang impact factor-nya tinggi, paper-paper yang di sana bagus-bagus gitu ya. Dan kita kan pengen lah ya paper kita juga di impact factor tinggi gitu. Walaupun nggak menjamin juga ya kalau paper di impact factor tinggi itu mendapatkan citasi yang banyak juga gitu. Terus spread to the world gitu ya. Bagaimana kita menyebarkan gitu ya. Kalau teman-teman punya Twitter, Facebook, jarang sih ya researcher punya Facebook ya. Biasanya Twitter sih kalau saya perhatikan ya, bukan Instagram juga gitu. Kalau saya perhatikan researcher itu biasanya mereka punya Twitter gitu. Kalau di US atau di Europe gitu ya, mereka punya Twitter dan lab-nya juga mereka punya Twitter juga gitu. Dan mereka kadang sering tuh mempublikasikan hasil riset mereka lewat Twitter gitu. Dan jurnal
juga punya Twitter juga gitu. Jadi mereka akan mempublikasikan hasil riset mereka di Twitter gitu. Cuman jadi kalau teman-teman punya Twitter, teman-teman bisa tuh kalau misalnya publish di jurnal apa, ya sebarkan aja lewat Twitter dan mention jurnal itu gitu. Jadi jurnal itu nanti biasanya nge-retweet tuh tweet teman-teman gitu. Jadi kan lumayan kan teman-teman jadi dikenal oleh researcher yang bidangnya sama gitu. Corresponding author. Nah, ini sesuatu yang kontroversial juga ya menurut saya. Jadi corresponding author ini juga menentukan bagaimana sebuah paper itu dicitasi banyak atau sedikit gitu ya. Karena beda gitu, misalnya kita ini ecek-ecek gitu ya, terus jadi corresponding author suatu paper gitu. Orang bakal hesitate gitu ya untuk mencitasi paper kita gitu. Ini benar atau enggak sih segala macam gitu. Cuman kalau misalnya seorang Nobel laureate gitu ya, sebagai corresponding author paper itu biasanya banyak tuh citasinya gitu. Karena kita udah tahu lah, oh ini kredibel segala macam, ini adalah grup yang besar gitu. Walaupun ini sesuatu yang bias ya menurut saya ya. Jadi sebuah paper, sebuah riset kan kualitas dari sebuah riset kan nggak bisa ditentukan sebenarnya dari nama besar gitu, tapi dari hasil risetnya itu sendiri gitu. Cuman sekarang ya masih terjadi ya praktek-praktek seperti itu. Jadi ada profesor yang biasa-biasa aja, wah ini pengen publish di high impact jurnal nih kayak Nature atau Science. Ya udah gandeng corresponding author yang udah besar namanya segala macam. Nah, jadinya mereka berdua lah corresponding autornya. Nah, itu praktik-praktik seperti itu masih ada gitu. Jadi untuk untuk bisa publish gitu ya di high impact journal atau untuk mendapatkan citasi yang sangat banyak. Itu salah atau benar ya nggak tahu gitu ya. Karena itu wilayahnya abu-abu gitu. Karena kolaborasi juga baik juga kan untuk kita dan untuk mereka juga gitu. Dan kita nggak bisa menjudge itu suatu praktek itu benar atau salah gitu. Karena itu sesuatu yang apa ya, subjektif ya. Setiap orang bisa memandangnya salah, ada orang yang bisa memandangnya benar gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu sih dari saya kayaknya udah selesai ya. Oke, udah sih dari saya pemaparan seperti itu bagaimana kita menilai ya suatu riset itu adalah high impact jurnal atau enggak, dan bagaimana kita meleverage ya, meningkatkan riset-riset kita itu menjadi riset yang berguna ya, yang berguna bagi orang banyak dan umat manusia lah pada umumnya. Mungkin itu sekian dari saya. Eh, saya kembalikan ke Mas Dianta. Makasih Mas Hafid. Sekarang kita ke pembicara ketiga kita. Ayo, silahkan Mas. Ya, silahkan. Terima kasih. Oke, ya, selamat malam semuanya. Saya sebagai pembicara terakhir, mungkin tidak banyak ya, nanti paling cuma 10 menit. Jadi nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, saya Bayu, nama lengkap saya Bayu Ditama, saya sekarang adalah Senior Research Fellow di Data Science Group IBS. Ya, saya sebenarnya waktu diundang di acara ini, waduh, saya rasanya belum pantas gitu ya untuk berbagi, cuman ya dengan Pak Ivan saya pikir ya oke lah, tapi saya mungkin tidak banyak yang bisa saya bagi, tapi ya mungkin pengalaman sebagai peneliti di Korea Selatan selama beberapa tahun, itu saja mungkin yang bisa saya bagi. Ya sedikit karir saya sekarang, ya saya lulusan dari PKNU, Pukyang National University di Busan tahun 2018. Kebetulan saya mendapat beasiswa dari KGSP, kemudian melanjutkan ya beberapa kali postdoc, 2 kali postdoc di UNIS dan di Postek, dan sekarang sebagai Senior Research Fellow di Data Science Group IBS sampai sekarang ya, dari tahun 2020.
Kemudian mengenai publikasi, sekarang sudah mencapai citasi sekitar lebih dari 1000. Kemudian ada beberapa paper yang terbit di SCI dan SCI Index Journal, yang sebagai first author ada 15, kemudian yang sebagai co-author, sisanya sebagai co-author ya, totalnya ada 26, kemudian yang di Scopus ada 13, conference proceeding ada 16, kemudian yang sekarang lagi under review ada sekitar 8 paper. Ya, ini salah satu beberapa topik yang saya kerjakan. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua melihat ya berubah-ubah ya, karena ini mengikuti dari dari lab yang bersangkutan. Jadi ya sebagai postdoc ya tentu saja saya khususnya kita semua dituntut untuk ya align dengan topik yang ada di lab masing-masing, lab yang kita tuju. Jadi sebetulnya kekurangannya adalah ya kita belajar yang baru terus gitu. Ya, kita selalu berubah-ubah gitu. Jadi yang ini belum selesai, kemudian nanti kita mesti belajar yang baru lagi. Tapi keuntungannya mungkin kita bisa banyak belajar ya, memiliki pengalaman yang luas gitu dalam domain yang berbeda. Dengan teknik yang sama, tetapi kita bisa aplikasikan di domain yang berbeda. Jadi waktu di PKNU saya lebih ya mungkin satu irisan dengan Mas Erza. Itu saya data science dan cyber security. Kemudian saya pindah ke Yunis, itu saya ngerjakan proses mining. Ini salah satu implementasi data science juga untuk predictive monitoring of business process. Ya, kemudian saya pindah ke Polstek. Saya banyak belajar mengenai industrial AI. Yang waktu itu ya mungkin booming ya. Ya saya explore banyak sekali metode bersama ya mahasiswa gitu ya, mahasiswa saya juga explore metode dan teknik deep learning gitu, untuk fault diagnostic dan fault detection, kemudian untuk bidang medical informatics. Nah sekarang di IBS saya lebih sering malah ngerjain yang berkaitan dengan social science dan cultural analytics. Jadi ini salah satu cabang ilmu baru gitu ya. Kebetulan saya juga kerjasama dengan salah satu pelopor dari cultural analytics sendiri, salah satu profesor di City University of New York, jadi sebagai eksternal kolaborator, dan kita mengerjakan kita memiliki juga dataset ya, mengumpulkan dataset juga, membuat dataset sendiri, kemudian menganalisis data sendiri, dan kemudian ya mengimplementasikan beberapa metode ya yang berkaitan dengan cultural analytics ini. Jadi pendekatannya adalah pendekatan computational science, jadi kaitannya dengan statistical approach dan lain-lain. Nah di sini saya malah tidak menggunakan sama sekali ya istilahnya machine learning dan deep learning, itu saya nggak pakai lagi malah justru sekarang. Jadi ibaratnya sudah berbeda kembali gitu dari yang sebelumnya saya kerjakan di Polstek. Nah, saya mau langsung share saja bagaimana strategi untuk strategi bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah citasi. Jadi saya sekarang lebih ke arah penulisan ya. Jadi bagaimana kalau kita bisa menulis dengan baik, maka saya pikir secara garis besar juga reader happy, kemudian reviewer juga happy, dan pada akhirnya ya mereka bisa menemukan sesuatu hal yang ya baru, mereka happy kan, ya jadi mereka akan menggunakan paper yang kita sudah tulis gitu. Jadi secara tidak langsung seperti itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita membuat reader happy dan membuat reviewer happy, itu saja kuncinya. Jadi untuk yang pertama adalah bagaimana kita berpikir mengapa kita mempublikasikan riset kita gitu. Kalau seperti tadi Mas Erja bilang bahwa ya di computer science itu lebih ke arah di top conference dan transaction ya. Jadi
Itu yang paling penting, memiliki acceptance rate yang paling ya, kecil, kemudian ya lebih susah gitu ya untuk masuk. Nah itu yang biasanya diukur untuk yang di domain kita ya, untuk di bidang studi kita. Kemudian kita harus memilih jurnal yang sesuai dengan ya high impact factor kalau di jurnal ya. Kemudian kalau di conference ya kita pilih dengan yang G-Top conference. Nah, saya di sini mau menekankan juga bahwa ya mungkin kita bisa menghindari ya, sekarang banyak sekali open access journal. Jadi kalau bisa kita hindari, jangan sampai kita kalau sebisanya ya menghindari open access journal. Saya ada beberapa paper open access journal, tapi itu sebetulnya paper-paper yang relatif sebagai pelajaran ya, apa namanya, saya baru belajar publikasi waktu itu, jadi saya belajarnya ya open access gitu. Kemudian student saya juga apa namanya, saya sarankan seperti itu gitu. Jadi untuk tahap belajar bolehlah kita open access, tapi ke depan saya pikir ya open access saya pikir tidak ditentukan, walaupun kita lihat ya sekarang yang open access itu banyak citation-nya akan citation-nya bisa meningkat ya. Tapi ya sekali lagi mungkin kredibilitasnya mungkin sekarang yang agak dipertanyakan untuk open access journal, karena review juga bisa bias, kemudian apa namanya, hasilnya juga kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi seperti itu. Banyak sekali apa namanya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk tidak publikasi di open access. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus membaca dan menganalisa paper untuk literatur review. Jadi kalau kita bisa lihat di setiap literatur review, kita bisa membuat misalnya tabel, ya, tabel dengan beberapa apa namanya, beberapa item misalnya dengan, dan kemudian tabel itu beberapa kolom nanti kita bisa kita kasih judul misalnya dengan apa, misalnya problem ya, problem yang akan diselesaikan untuk masing-masing paper ya, kemudian background-nya apa, kemudian bagaimana mereka memvalidasi apa namanya, risetnya, kemudian metodologi dan sebagainya, prosedur yang harus mereka kerjakan ya, kemudian apa material, dataset ya, kemudian software dan peralatan yang digunakan ya, kemudian bagaimana hasilnya gitu ya, dan yang lebih penting lagi adalah analisis dan interpretation dari apa namanya, masing-masing paper. Dan yang lebih baik lagi, kita bisa menemukan bagaimana kekuatan dari paper tersebut ya. Misalnya paper ini adalah yang pertama untuk menerapkan metode X misalnya. Dan kita juga harus bisa menemukan sebetulnya kelemahan dari paper itu, karena kalau kita lihat no freelance, tidak ada yang satu metode yang sempurna di dunia ini. Jadi tidak ada satu metode yang applicable untuk semua solusi gitu ya. Jadi pasti ada kekurangannya gitu. Jadi kita juga harus bisa menemukan kekurangan dari riset tersebut, dan hal itulah yang nanti akan kita isi sebetulnya ya. Riset gap tersebut yang akan kita isi untuk kita kerjakan ke depan. Dan kemudian kita harus bisa mengidentifikasi jurnal ini sebetulnya memerlukan tipe-tipe paper seperti apa yang bisa kita yang apa namanya, yang dibutuhkan oleh jurnal itu ya. Jadi kita bisa melihat dari biasanya author guideline. Di bagian author guideline itu biasanya mendeskripsikan beberapa hal yang harus yang bisa kita submit ya, dalam hal ini tipe paper apa yang bisa kita submit di jurnal tersebut. Jadi bisa jadi full paper ataupun bisa jadi short paper ya. Itu juga kita bisa harus bisa kita kenali. Nah, langkah-langkah di dalam menulis paper ya, kita di sini saya biasanya memiliki apa namanya, memiliki urutan yang seperti ini biasanya.
ya. Tentu saja ya ini setiap orang berbeda ya. Tapi saya biasanya mengikuti urutan ini. Biasanya saya buat abstrak dulu yang masih dalam bentuk draft, sangat masih banyak perubahan. Kemudian saya mulai ke metode, kemudian dan hasil, kemudian saya lanjutkan diskusi, baru terakhir biasanya saya introduction dan conclusion. Dan terakhir untuk pemulasan, ya baru kita tulis abstrak. Biasanya seperti itu. Ya. Kemudian setelah kita paper kita jadi, ya ada baiknya kita bisa mempresentasikan ya, hasil kita kepada kolega kita gitu untuk menerima mungkin kritik atau saran ya ataupun ya perbaikan gitu ya dari kolega. Nah, ini akan lebih baik sebetulnya. Kemudian strategi selanjutnya decide what your key findings are. Jadi beberapa key finding kita, jadi apa yang kita temukan, kontribusi apa yang bisa kita temukan, itu harus kita tentukan juga di paper kita. Jadi jangan sampai kita sudah misalnya sudah membuang waktu dan energi dan juga dan usaha untuk membuat paper itu bisa terbuang dengan percuma karena ya nanti pada akhirnya finding kita atau penemuan kita itu tidak signifikan gitu ya. Tidak signifikan atau tidak ada temuan baru ataupun ya ini hanya sekedar pengulangan saja dari riset sebelumnya. Jangan sampai seperti itu ya, harus kita hindari. Kemudian untuk masing-masing sections, think about how you can highlight your key finding. Jadi kita bisa memulai dengan research goal kita, kemudian the most important finding, kemudian bagaimana kita bisa mendemonstrasikan ya, important findings yang kita dapatkan. Kemudian kita harus bisa membedakan ya, bagaimana penemuan kita itu berbeda dari yang lain, berbeda dari yang sudah ada, ataupun kita menambahkan pengetahuan baru gitu dari riset-riset yang sebelumnya. Kemudian ya kita harus juga berpikir bahwa ya paper kita akan di send out untuk di review ya. Kemudian ya kita harus berusaha bagaimana untuk membuat reviewer happy tentu saja. Karena ini ya jangan sampai ya karena prinsipnya reviewer itu tidak ada obligasi ya, tidak ada keharusan untuk mereview paper kita kan. Jadi mereka bekerja hanya voluntary. Jadi hanya cuman sukarela. Jadi ya mesti bagaimana tulisan kita dibuat sebagus mungkin, kemudian yang clear, yang jelas, kemudian dengan bahasa yang baik, ya. Dan tentu saja itu akan membuat ya reviewer happy gitu. Apalagi misalnya satu reviewer bisa kadang-kadang mereview beberapa paper, kemudian dalam 1 minggu bisa beberapa paper, ya kan. Kemudian dia misalnya moodnya lagi nggak bagus, kemudian ternyata mendapatkan paper yang misalnya kita tulis dengan asal-asalan gitu misalnya. Ya tentu saja ya langsung mungkin dash rejection atau langsung ya mungkin rejection ya yang akan kita dapatkan. Kemudian strategi selanjutnya sebetulnya ini kaitannya dengan Inggris, penulisan dalam bahasa Inggris karena kita harus menulis dalam bahasa Inggris. Jadi sebaiknya kita menulis langsung dalam bahasa Inggris ya. Kalau dulu yang saya pelajari dulu di awal-awal sebagai peneliti saya sering dulu menulis dalam bahasa Indonesia dulu, baru saya transfer ke bahasa Inggris. Ternyata itu salah ya. Jadi awal-awal dulu sering sekali saya pakai bahasa Indonesia dulu, kemudian saya transfer ke bahasa Inggris. Jadi ternyata salah. Jadi harus kita mulai dengan langsung ke dalam bahasa Inggris, jangan ditranslate. Kemudian
tips yang lain, ya saya pikir kita bisa banyak belajar ya dari kalau kita mendapatkan banyak rejection. Jadi jangan takut dengan rejection. Dari situ kita akan semakin banyak mengerti proses, kemudian hal-hal yang kekurangan yang kita miliki gitu ya. Bagaimana kita bisa mengimprove kekurangan dari paper kita ya. Dan ya itu ya, semakin banyak rejection ya semakin bagus saya pikir ya. Kemarin saya dengar ada salah satu pembicara juga yang tidak pernah dapat rejection. Wah, saya pikir luar biasa juga. Berarti saya perlu banyak belajar juga. Tapi tidak pernah dapat rejection, wah, saya pikir luar biasa. Tapi ya, kalau saya pribadi, saya banyak sekali rejection ya, terutama waktu pertama-tama belajar ya. Ya, walaupun itu pun levelnya level conference dulu. Kalau Mas Erja ingat dulu yang di WISA, itu salah satu top conference information security di bidang information security di mana? Di Korea. Jadi WISA itu salah satu yang acceptance rate-nya 20% juga kan. Di bawah, kadang-kadang di bawah itu. Dan itu ya rejection beberapa kali gitu, walaupun ya profesor saya termasuk yang expert lah, yang termasuk dihargai ya di asosiasi di Korea. Tapi waktu itu dapat rejection dan profesor saya sangat marah sekali. Ya, saya baru-baru jadi PhD student 2015, kemudian conference-nya bulan Agustus gitu kan. Waduh. Jadi praktis cuma butuh waktu 3 bulan untuk bisa ini. Submit-nya deadline-nya sekitar bulan. Saya masuk Februari, kemudian deadline conference-nya 3 bulan kalau nggak salah. Jadi conference-nya Agustus gitu. Gitu ya. Ya, tapi ya kita harus banyak belajar juga ya. Saya banyak belajar sekali dari rejection-nya. Ya, itu kemudian ya ini beberapa tips yang yang penting juga. Jadi kita mesti harus ada kolaborator ya. Kolaborator itu bisa supervisor kita, kalau kita PhD student sekarang itu ya, itu adalah supervisor kita sebagai kolaborator. Anggap beliau sebagai kolaborator. Jadi ya ada beberapa tipe-tipe supervisor ya. Dari pengalaman saya sebagai postdoc di beberapa tempat, ada supervisor yang tipenya bos gitu. Memang benar-benar bos. Dan ada tipe supervisor yang mau mendengar gitu. Ya, ada beberapa supervisor yang seperti itu. Yang supervisor yang tipe bos ini dia maunya beres, papernya udah jadi bagus dengan bahasa yang baik, terus dia tinggal cek-cek sedikit-sedikit saja gitu. Dia prosesnya nggak mau tahu. Nah, itu ada yang seperti itu supervisornya. Atau yang supervisor yang tipe ya sebetulnya kolaborator. Jadi apapun yang ini dia kan sebagai korresponden author ya. Dia mesti terlibat secara ini ya, secara secara mendalam juga di paper yang kita publish. Kemudian dia bertanggung jawab juga terhadap konten dan sebagainya. Ya, ada tipe juga yang sebagai kolaborator. Kemudian eksternal kolaborator atau ya seperti saya di Postek kemarin, saya bekerja sama dengan banyak sekali student, saya membimbing juga student S3 dan S2. Nah, itu juga sangat bagus sekali karena kita juga bisa memiliki pengalaman untuk kita membimbing mahasiswa, kemudian mengarahkan dan sebagainya. Dan yang kedua, kita mencoba untuk mencoba membuka komunikasi untuk kolaborasi riset dengan leading expert ya. Nah, ini sangat baik sekali. Jadi pengalaman saya kemarin ya, kebetulan saya diundang di satu conference, kemudian pembicaranya itu saya lihat dia editor in chief lah di salah satu prestisius jurnal, Hyperfield Transaction begitu ya. Dan ya ternyata risetnya itu align gitu sama dengan saya. Dan ya saya coba-coba aja, mau enggak kerjasama dengan saya gitu. Dan kemudian beliau merespon, dan mana itu website kita, website kamu mana gitu. Jumlah scholar citation, jumlah citation berapa gitu. Dia tanya begitu. Jadi pada akhirnya ya beliau setuju. Jadi
walaupun citation saya waktu itu nggak terlalu banyak ya, tapi saya bisa meyakinkan apa namanya, bisa untuk berkolaborasi. Jadi ya akhirnya kolaborasi bisa berjalan dengan baik. Ya. Sampai sekarang kami sedang mempersiapkan publikasi bersama dan mudah-mudahan bisa apa namanya terbit. Walaupun ini apa namanya di luar kerjaan utama kita ya. Kalau saya kan sebagai general researcher ya di IBS, istilahnya kolaborasi dengan orang lain di luar apa namanya di bidang yang sama dengan kita, sebetulnya kan itu kan sebagai kerjaan sampingan ya. Ya itu tetap juga saya kerjakan sebetulnya. Jadi saya mengerjakan beberapa riset di tempat saya bekerja sekarang, juga melakukan riset juga dengan beberapa kolaborator yang lain. Gitu. Nah, yang harus dihindari juga ya kalau sebisa mungkin jangan memasukkan ya paper yang sudah kita publish ya atau self citations ya. Yang even kadang-kadang kalau kita menjadi sebagai reviewer itu kadang-kadang saya suka sekali melihat komentar dari reviewer yang lain itu meminta publikasinya dimasukkan. Jadi ini salah satu tips juga saya pikir, ini nggak bagus ini. Jadi kalau di IEEE itu sudah diwanti-wanti sama editor. Kalau ada reviewer yang meminta memasukkan papernya di apa namanya di hasil reviewnya itu akan di-ban gitu. Seperti itu. Ya ini salah satu tips sih sebenarnya, tapi tips yang tidak baik gitu ya. Sebagai reviewer tapi kita meminta untuk memasukkan paper kita. Ini salah satu yang harus kita hindari. Kemudian yang harus kita pikirkan adalah first author, apakah kita sebagai co-author dan corresponding author. Ya, ini juga penting kita pikirkan karena ya saya ada beberapa kasus dengan kolaborasi dengan Indonesia waktu itu dengan para dosen di Indonesia. Itu karena tidak ada kesepakatan di awal ya. Jadi pengalaman saya ya kadang-kadang ini maaf ya dosen di Indonesia pengennya juga first author kemudian sekaligus corresponding author gitu. Jadi, padahal kita juga kontribusinya banyak di paper itu gitu. Dari proses penelitiannya, kemudian proses preparing manuskripnya gitu ya. Ya dia maunya jadi first author sekaligus corresponding author. Jadi, kedepannya itu harus hati-hati juga kalau melakukan kolaborasi dengan kolaborator kita ya. Kita harus pastikan juga bahwa nanti role kita di paper ini apa sebagai first author, corresponding author atau co-author. Itu yang harus kita Kemudian kita bisa memulai kalau kita misalnya baru belajar di ilmu yang akan kita tekuni sekarang, sebetulnya kita bisa memulai juga dengan writing review paper ya. Kita membuat paper review mengenai emerging field yang akan kita geluti sekarang. Kemudian hasilnya bisa kita publikasikan. Itu bisa kita klaim sebagai publikasi awal kita ya, sebagai PhD student misalnya. PhD student kan membutuhkan beberapa publikasi ya. Misalnya di SCI, misalnya untuk graduation misalnya 2 SCI, satu kan bisa kita penuhi dengan membuat review paper. Kemudian yang kedua baru mengusulkan beberapa metode yang original. Ya. Jadi sebaiknya kita bisa memulai dengan membuat review paper. Dan ini research tool. Ini saya tidak sarankan ya, tapi ini bukan pesan sponsor sekali lagi, tapi sangat membantu dalam perjalanan riset saya selama ini. Ya, Overleaf dan LaTeX ini sangat membantu karena kalau kita misalnya reject dari satu jurnal ke jurnal yang lain, kita harus mesti pindah format kan. Nah, kalau kita pakai LaTeX ini akan memudahkan dengan ya 2 baris kode, langsung ya beberapa baris kode lah,
langsung bisa kita kita ubah formatnya. Gitu ya. Kemudian ya, equations atau kita mau merubah struktur itu sangat membantu sekali. Jadi saya sarankan kita menggunakan LaTeX. Kemudian reference management system kita bisa EndNote atau Zotero. Zotero ini salah satu yang open source. Kalau EndNote mungkin sudah tersedia di beberapa kampus. Di semua kampus di Korea saya pikir sudah ada ini. Tapi EndNote ini kadang-kadang tidak tidak fleksibel ya. Misalnya kita ubah kita masukkan reference kita ke dalam overleaf dalam LaTeX itu tidak tidak fleksibel. Jadi saya biasanya pakai dua ini, EndNote atau Zotero. Kemudian Zotero nanti bisa formatnya bisa kita langsung ubah ke dalam LaTeX atau overleaf gitu ya. Kenapa pakai EndNote? Karena interface-nya bagus ya. Karena dia sudah berbayar, jadi dikembangkan secara kontinuitas, secara kontinu. Jadi saya pikir ya harus kita bisa pakai dua-duanya. Kemudian untuk proses writing, ya ini ada paraphrasing tool namanya Billboard AI, atau kita bisa gunakan Grammarly. Ini bukan bukan pesan sponsor karena saya tidak di-endorse di sini. Ini hanya sebagai untuk ngasih tahu bahwa oke, kita bisa minimal kita bisa membuat kalimat dan struktur bahasa dengan baik, minimal bisa kita cek dulu dengan Grammarly atau Billboard gitu ya. Oke, terima kasih. Saya pikir saya lebih dari 30 menit malah. Terima kasih. Ya, mungkin kita lanjutkan dengan dosen yang lain. Terima kasih Mas Bayu atas pemaparannya. Sekarang kita mungkin ada waktu kita 30 menit untuk berdiskusi. Di forum chat kita udah ada Mas siapa nih? Mas Kelvian. Ada 2 pertanyaan. Mas Kelvian masih ada nggak? Masih. Halo, masih ada Mas. Oke, Masih ada. langsung aja Mas pertanyaannya. Jadi yang pertama minta tolong dijelaskan lebih detail lagi gitu, pakai contoh gitu yang keyword tadi ke Mas Erza ya. Menarik soalnya nih, menarik sekali. Kemudian kalau yang kedua, kebetulan saya juga di solar cell field-nya, jadi pengen tahu tentang eksperimen. Kebetulan kan saya juga melakukan eksperimen berkali-kali. Kadang saya hari ini dapat yang bagus, saya coba lagi dengan parameter yang sama kok jadi nggak bagus lagi gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi pengen tahu gimana sih, maksudnya berapa lama sih kita harus menentukan, oh ide ini tuh masih worth it buat dicoba, atau oke, kita cari ide lain gitu. Kemudian setelah itu ada nggak sih tips-tips supaya kita bisa dapat hasil eksperimen itu yang baik dan nggak perlu banyak pengulangan gitu. Ya, barangkali itu aja. Udah terlalu banyak. Silahkan Mas Esra yang untuk dijawab. Oh ya, terima kasih Bang Dianta. Ya, terima kasih Mas Kelvian atas pertanyaannya. Menarik ya. Jadi ini saya izin share screen lagi ya untuk jadi pertama-tama Mas Kelvian, untuk paper saya ini dulu waktu saya bikin sebenarnya saya belum mempraktekkan pakai pakai yang Google Ads itu ya, atau Google Analytics atau tools lainnya gitu ya. Saya dulu belum tahu sama sekali itu yang begitu-begitu. Jadi keywords yang dimasukkan tuh ini aja sih waktu itu, mungkin tadi sejalan dengan suggestion-nya dari Mas Bayu ya, bahwa sebelum kita nulis itu kan kita perlu
review yang banyak dulu. Nah, kebetulan nih untuk paper yang waktu itu kebetulan saya tulis ini, itu yang kita masukkan itu waktu itu 71 ya referensinya. Dan sebenarnya untuk menulis paper ini itu jalannya panjang, dan ini sama lagi dengan yang tadi disarankan oleh Mas Bayu, diawali dengan survei paper dulu. Jadi dari survei paper itu waktu itu wah banyak banget sih paper yang disuruh baca sama profesor itu ya. Waktu itu awal-awal ke Korea kaget juga tuh disuruh baca paper lagi sama profesor. Banyak banget, terus bikin survei paper, baru ujung-ujungnya bikin paper yang seperti ini. Jadi dari baca sekian banyak paper itu akhirnya ini sih Mas Kelvian, kita jadi punya kayak punya feeling gitu ya, kira-kira keywords yang sering di topik kita tuh apa sih gitu ya. Jadi kayak di sini saya masukin keywords yang pertama yang pastinya topik research ini ya, yaitu intrusion detection system gitu ya. Tapi menariknya kata-kata intrusion detection system ini tidak kita masukkan ke dalam judulnya gitu ya. Gitu. Jadi walaupun ini kata-kata yang sering sekali di googling orang gitu ya, maksudnya banyak dicari, tapi tidak dimasukkan ke dalam judul gitu ya. Jadi ini atas saran dari profesor juga gitu ya. Jadi kata yang terlalu umum seperti ini itu tidak kita masukkan di judul, tapi dimasukkannya di keywords gitu ya. Jadi sementara di judul itu harus lebih ke arah fancy-nya atau novelty-nya seperti apa gitu. Dan di dalam abstraknya juga kita sempilkan keywords yang kira-kira kalau nanti sama mesin pencarian Google itu bakalan ketarik gitu ya. Jadi kayak nama datasetnya, lalu nama serangan-serangannya, misalnya kalau di penelitian saya begitu ya. Nah, itu mungkin dari sisi papernya ya. Nah, kalau yang sekarang ini mungkin kita bisa coba cek ini ya di Google Trends ini ya, trends google.co.id. Jadi misalnya tadi topik penelitian saya itu kan seputar ini ya, intrusion detection system gitu ya. Nah, itu misalnya kita mau bandingkan dengan apa gitu. Di sini saya mau bandingkan dengan autoencoder misalnya. Autoencoder ini salah satu pemodelan di machine learning. Lalu ini saya masukkan juga keyword impersonation attack misalnya, impersonation gitu. Terus misalnya dari sini kita bisa lihat dalam perjalanan setahun terakhir itu jelas IDS itu jauh lebih banyak di googling ya daripada kata-kata autoencoder atau kata-kata impersonation gitu. Nah, jadi ini ya dari sini paling nggak IDS-nya harus masuk gitu lah ya. Nah, sebenarnya sih kita perlu masukinnya mirip-mirip gitu ya. Jadi misalnya di sini intrusion detection, terus di sini misalnya yang sinonimnya gitu ya. Anomali misalnya, anomali detection. Terus apalagi ya anonimnya ya. Misalnya ya apalah gitu, nanti bisa disesuaikan dengan topik masing-masing gitu. Jadi nanti kita bisa bandingkan nih kata-kata mana yang lebih sering. Ini dari Google Trends, tapi sebenarnya kalau mau lebih fancy lagi pakai yang salah satu toolsnya ini tools yang untuk SEO ya. Ini salah satu yang saya tahu sih Ahrefs gitu ya. Tapi kebetulan saya belum belum punya akunnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang menggeluti digital marketing atau semacamnya pasti familiar dengan tools-tools seperti ini. Jadi intinya untuk memvalidasi keywords yang kita masukkan tuh rame atau enggak gitu ya. Karena kan sebenarnya pada dasarnya ketika kita publish biasanya tuh nanti setelah sebelum proses produksi kan nanti diminta metadatanya gitu ya. Metadata itu kan sebenarnya seperti kita mengisi SEO tools ini ya, maksudnya untuk keperluan di search engine gitu. Jadi mungkin seperti itu sih Mas Kelvian, semoga menjawab.
Oke Mas, bagus. Insight baru nih, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut, Mas Hafid, pertanyaan kedua tadi. Ya ini pertanyaannya ini ya, million dollar question ya. Maksudnya sangat-sangat penting bagi eksperimentalis, tapi paling susah dijawab gitu ya. Jadi kalau kita eksperimentalis itu kan memang reproducibility ini memang sangat sesuatu yang sangat apa ya, mencekam lah ya. Bahkan untuk diri kita sendiri ya. Kalau kita udah dapat hasil bagus, tapi diproduksi lagi ternyata hasilnya nggak bagus itu. Itu karena ada sesuatu hal yang penting yang kita itu tidak tahu sebenarnya. Jadi dalam eksperimentalis itu ada hal-hal yang itu tuh sebenarnya penting gitu. Cuman nggak banyak ditulis di paper gitu. Dan tugas kita itu ya yang pertama harus baca banyak paper ya. Karena biasanya kita menemukan jawabannya itu di paper yang ternyata tuh antah berantah gitu ya. Ternyata dia jelasinnya bagus gitu ya. Nah itu sangat-sangat itu ya, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat worth it lah ya untuk dibaca paper seperti itu. Jadi emang kita harus pertama banyak baca, terus kita kalau di ResearchGate tuh ada kayak tanya jawab segala macam gitu ya. Cuman itu bisa dijadikan referensi walaupun nggak 100%, tapi bisalah kita jadikan referensi untuk hal-hal yang eksperimental gini. Karena di sana kan banyak orang yang berpengalaman juga gitu. Dan juga kalau misalnya kita lagi conference gitu, nah itu nggak apa-apa itu ngobrol-ngobrol dikit-dikit lah ya ke orang-orang yang misalnya anu dengan kita apa se-field dengan kita ngobrol-ngobrol ya kita curhat dulu lah ya kita curhat dulu nanti biasanya dia itu kayak kayak terbuka gitu oh ini harusnya gini 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 gitu segala macam nah, itu karena emang kayak gitu tuh biasanya nggak ditulis di paper gitu karena biasanya yang nulis itu juga nggak tahu kalau itu tuh hal yang sangat penting gitu ya untuk reproducibility gitu jadi yang banyak hal yang sebenarnya itu masih apa ya, masih kita itu nggak tahu ya tentang kalau misalnya kita melakukan eksperimen, apalagi eksperimen-eksperimen yang sangat sensitif gitu ya. Kalau misalnya ini berubah gitu ya, terus beda hari, pas hujan, pas salju, pas summer, pas winter, nah itu bisa berubah juga itu performance-nya segala macam. Tentang ide ya, hasil eksperimen sudah terproduce. Nah ini kalau misalnya kita punya ide, terus kita implementasikan gitu. Kan kadang kan gagal ya. Seberapa jauh sih gagalnya itu saat kita bilang, oh ini stop, kita ganti ide lain gitu kan. Ini juga hal yang sangat sulit gitu ya. Karena itu banyak sekali faktor gitu untuk kita consider tentang hal itu. Bisa jadi itu sesuatu yang penting gitu ya, berdampak impact tinggi dan kalau hasilnya bagus kita bisa publish di Nature Science gitu. Itu kan hal yang sebenarnya patut untuk diperjuangkan ya, walaupun 2 sampai 3 tahun segala macam gitu. Cuman kita harus realistis juga gitu. Jadi emang kita pertama harus banyak baca gitu ya. Kita harus tahu landscape field kita itu bagaimana dan arahnya gimana, apa sih yang penting, apa sih yang nggak penting gitu ya. Dan apa sih yang gampang diproduce, apa sih yang sulit diproduce. Kan ada tuh ide-ide yang gampang kan, cuman ganti material, terus oh ini bisa publish lah gitu. Terus ada yang sesuatu yang sangat susah untuk di-solve gitu ya, untuk apa, untuk dipecahkan gitu ya. Nah itu juga sesuatu yang worth it juga untuk dicoba gitu. Dan kita lah sebenarnya yang harus ini ya mengukur ya. Sebenarnya kita yang harus tahu gitu. Dan profesor-profesor juga selalunya ngomongnya gitu gitu ya. Ini mau diteruskan atau enggak ini gitu. Karena mereka bakal nanya ke kita juga gitu. Apakah ini ada worth it untuk diteruskan atau enggak? Soalnya kan gagal-gagal terus segala macam gitu. Itu sih. Jadi kita harus tahu karena karena kita nggak bisa rely on satu ide gitu ya untuk kelulusan PhD kita gitu misalnya. Kita harus siap dengan ide-ide lain yang sebenarnya itu kurang impact gitu ya, cuman lebih gampang gitu ya untuk dieksekusi gitu untuk backup plan gitu. Karena emang kita butuh sesuatu yang kayak gitu juga, yang praktikal ya, yang realistis gitu. Jadi eh, mungkin impian kita publish di Nature Science gitu ya, cuman kita harus realistis juga gitu. Nggak semua orang bisa bisa mencapai hal itu juga gitu.
Terus untuk parameter ya itu ya, jadi harus banyak baca juga gitu, karena dengan banyak baca itu kita jadi tahu gitu ya. Dan kita saat melakukan eksperimen tuh harus teliti juga, apakah temperaturnya sama, apakah humidity-nya sama, apakah langkah-langkahnya itu sama gitu. Jadi nggak hanya eksperimen jebret bagus, wah seneng gitu. Cuman akhirnya pas diulangi nggak bagus lagi gitu. Dan kita juga bingung juga kan, perasaan ini udah sama semua gitu ya. Tapi ternyata biasanya tuh ada satu atau dua hal yang sebenarnya itu sangat important gitu ya. Cuman kita itu miss di situ. Dan bisa jadi semua di lab itu juga miss juga gitu tentang hal itu gitu. Dan tugas kita lah sebenarnya untuk mencari hal itu. Dan biasanya itu ya sesuatu yang sangat faktornya sangat menentukan gitu ya. Tapi itu sangat susah dicari juga biasanya gitu. Dan biasanya hanya beberapa lab yang bisa reproduce hal itu juga gitu. Itu sih mungkin dari saya. Boleh tanya dikit lagi nggak, Mas? Silakan, silakan. Apa aja sih? Tadi kan udah dijelasin panjang nih. Kalau Mas Hafid sendiri selama ini nulis apa ya, kayak bikin eksperimental lognya itu di Excel base gitu atau by tulis tangan notes gitu? Kalau boleh sharing. Saya sih biasanya ini ya, bagusnya sih langsung di notes gitu ya, maksudnya kita tulis tangan segala macam gitu. Cuman kan saya kan kadang langsung di PPT gitu, jadi langsung diskusi sama profesor. Jadi misalnya kalau ada hal yang penting gitu ya, misalnya kita nih nggak dapat nih data yang bagus nih, cuman tiba-tiba dapat yang bagus gitu. Nah saat itulah hari itu juga kita harus pikir tuh segala macam keadaan, temperatur, humidity, bahkan orang yang lewat atau orang yang nafas di situ ada berapa gitu ya. Karena orang kadang lewat-lewat segala macam kita harus kembali ke lab gitu ya. Gasnya itu berapa, dinyalain segala macam. Itu harus harus benar-benar teliti gitu. Karena emang eksperimentalisnya emang harus teliti sih segala macam tuh dilihat segala macam. Karena sekecil parameter itu bisa berubah gitu. Saya sih biasanya ini sih, notes gitu atau ini, notes aja sih, enggak. Kalau data-data kan ya Excel sih, Excel data lah. Gitu sih. Oke, thank you, Mas. Thank you. Sama-sama ya. Mas Bayu ada teman, mungkin pertanyaan satu. Oh iya, yang untuk keyword ya, masalah keyword juga sebetulnya apa ya? Tadi yang pertama pertanyaannya. Sama Abi. Oh, kalau keyword, mengenai keyword juga kita bisa sebenarnya ekstrak ya di menggunakan reference management system di Keynote atau Zotero tadi. Itu bisa kita ekstrak sebetulnya paper-paper yang berkaitan dengan penelitian kita. Setiap keyword bisa diketahui dan bisa kita kelompokkan sebetulnya yang paling banyak keywordnya apa gitu ya, yang berkaitan dengan ini, kemudian trennya seperti apa gitu. Orang banyak menggunakan keywords X gitu, ABC gitu, kemudian yang beberapa keyword masih relatif sedikit gitu. Itu bisa kita ketahui dari situ juga. Kemudian yang kedua, saya pikir eksperimen ya. Eksperimen ya, karena di tempat kami di computer science ini mainnya bukan eksperimen lab ya. Kita namanya lab tapi kita eksperimen komputer, jadi simulasi gitu. Kaitannya dengan data, kemudian apa namanya? Oh iya, dengan simulasi juga bisa hampir mirip-mirip sih dengan simulasi eksperimen lab sungguhan ya. Karena di situ kita juga bisa mengetahui, kita harus bisa catat juga dengan baik kenapa ini hasilnya seperti ini ya. Kenapa hasilnya kok bagus gitu dibandingkan dengan yang lain, kenapa hasilnya kok belum bagus, itu kan kita bisa catat ya. Kalau saya lebih cocok ke yang apa namanya, ada buku catatan biasa lah gitu ya, kayak riset note lah semacam itu ya. Saya lebih familiar dengan ini dengan biasa riset note gitu, karena kita bisa langsung tulis kan. Kalau kita pakai file itu nanti ditaruh di mana itu kan, cari lagi ya kan. Jadi saya lebih baik pakai ini, kemudian pakai bahasa yang ya oret-oretan aja gitu. Sampai sekarang saya sudah masih pakai buku yang sama ini dari saya
PhD student sampai sekarang masih pakai buku dengan riset note yang sama gitu. Ya untuk saya pribadi aja gitu, kayak ini kayak buku sakti gitu. Jadi kayak kita bisa flashback lagi, kenapa ini ada kaitannya dengan ini, waktu saya tulis di sini gitu. Bisa dicari, bisa dibaca kembali kan. Dibandingkan dengan kita tulis di laptop atau di itu ya, Excel apa gampang hilang dan susah mencari. Gitu sih. Yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Ini ada pertanyaan dari Profesor Bernardo. Untuk ketiga pembicara kita, apakah paper yang tersitasi paling banyak pernah mengalami rejection? Pertanyaan kedua, jika iya, boleh tahu berapa kali paper tersebut di-reject sebelum akhirnya terpublikasi? Mungkin pertama Mas Bayu. Oh iya, ya kebetulan ya terima kasih Mas Profesor atas pertanyaannya. Jadi kebetulan paper yang paling banyak disitasi saya ini hampir 100 lebih ya, hampir mau 200. Ini mengenai tadi ya, paper review untuk emerging field ya. Jadi tahun 2017 itu belum banyak orang yang berbicara mengenai blockchain. Jadi waktu itu saya mau lulus, tahun depannya mau lulus, tapi saya pengen pulang gitu, pengen pulang kampung. Jadi akhirnya carilah conference di Indonesia. Cari conference di Indonesia supaya bisa syarat pulang kan maksudnya. Karena itulah kalau mau pergi ke luar negeri apa mau pulang itu ya buat paper gitu. Sudah saya buat paper aja. Tapi waktu itu serius saya buatnya karena ya, dan saya bukan yang tipe-tipe yang mau paper asal jadi gitu ya. Terus nanti yang penting publish gitu. Enggak. Saya jadi ya betul pelajarin betul jadi blockchain apa gitu. Jadi ribut-ribut blockchain dulu di lab saya. Blockchain-nya apa gitu. Sudah akhirnya saya literatur review sendiri, saya review kemudian ya saya coba saya tulis. Dan ya ternyata ya dapat dapat respon yang baik gitu walaupun itu di conference yang lokal Indonesia. Kalau dipikir-pikir. Jadi saya agak kaget juga. Jadi dari yang peneliti-peneliti blockchain yang di Israel misalnya, terus kemudian yang di mana? Di Swiss misalnya. Nah, itu mereka kan pionir blockchain ya. Jadi mereka membaca dan mensitasi juga ternyata. Jadi saya di luar ekspektasi padahal saya iseng-iseng aja. Jadi waktu itu tidak dapat rejection tapi reviewernya juga kayak kadang-kadang nggak ngerti juga. Reviewernya nggak expert di bidang itu, nggak tahu juga mungkin kan. Jadi reviewernya ya waktu itu positif aja. Jadi semua ya paper ini bagus gitu-gitu segala macam. Ya saya pengen juga dapat sebetulnya yang paper ini apa gitu ya supaya kita banyak belajar kan sebetulnya. Yang dapat mungkin tiga-tiganya itu mungkin tidak expert di bidang itu atau mungkin baru kenalan kali kan dengan blockchain. Jadi mereka nggak tahu. Jadi ya accepted dan publish dan ya itu nggak pernah di rejection sih yang untuk paling tinggi citasi. Itu sih kalau dari saya. Mas Hafid. Ya, iya yang satu paper itu ya, itu sebenarnya udah di reject berapa kali ya? Saya juga lupa juga berapa kali. Pokoknya kayaknya lebih dari dua kali ya, lebih dari 2-3 kali gitu. Karena kan bagi kita ya sebagai author kan pengen publish di jurnal yang tinggi dan tinggi dan tinggi gitu ya. Kalau misalnya di computer science kan pengen yang conference-nya yang acceptance rate-nya paling rendah, rendah, rendah gitu kan ya. Ya kita sebagai author pasti kita value paper kita itu lebih dari yang kita kira gitu kan biasanya kan. Karena coba ke situ gitu, siapa tahu berhasil gitu kan. Kalau berhasil kan seneng gitu kan. Nah, paper saya juga gitu sama juga gitu. Wah, coba di Nature Family gitu kan. Oh, siapa tahu accepted kan lumayan juga gitu. Terus kalau misalnya ditolak, kemarin kan ditolak tuh, terus pindah lagi ke bawahnya gitu. Dan akhirnya sekarang publish kan di Advanced Material gitu. Dan itu apa ya? Ya setiap paper tuh pasti punya ceritanya sendiri-sendiri ya. Dan kalau di kasus saya itu
hampir pasti itu ada penolakan gitu. Karena profesor saya yang dulu tuh inginnya, wah coba aja di paper yang tinggi dulu gitu. Toh kita di reject nunggu 2-3 minggu lah ya, 2-3 minggu di reject ya udah gitu kan, tinggal eh, ke bawahnya gitu dan segala macam. Itu sih menurut saya. Mas Esra mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih Prof. Fernando atas pertanyaannya. Kalau paper saya yang itu sebenarnya di jurnal itu sudah di reject 2 kali ya, rekan-rekan. Jadi di reject 2 kali di jurnal yang sama. Dan itu kalau saya nggak salah waktu itu reviewernya berapa ya? 5 kalau saya nggak salah ya. Reviewernya 5. Bahkan waktu itu ada rekan saya submit juga ke situ tuh reviewernya sampai 7. Itu juga mayoritas reject juga gitu. Dan dari 2 kali reject itu sebenarnya perjalanannya jauh lebih panjang sebelum disubmit ke jurnal itu gitu ya. Kalau bicara level lab meeting tuh aduh udah dimentahin sama profesor berkali-kali gitu ya. Jadi ya tadi ya yang Mas Hafid bilang ya, setiap paper ada ceritanya dan long journey begitulah ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Dianta. Masih mute? Miss ya. Makasih Mas Ersa. Mungkin ada teman untuk satu pertanyaan terakhir sebelum kita selesaikan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya pertanyaan terakhir untuk 3 pembicara kita. Gini Mas, kalau di perusahaan itu kan kita ada plan untuk 10 tahun nih. Misalnya 10 tahun ke depan yang akan booming seperti apa gitu. Itu sebenarnya gampang. Pertama kita bikin dari turunan produk kita, yang kedua dari pembicaraan global kan. Nah, kalau di riset di kampus atau di institut riset biasanya itu untuk melihat riset yang akan booming 5 tahun, 10 tahun mungkin kita akan situasinya tinggi gitu. Bagaimana caranya? Bagaimana kita melihatnya 5 tahun, 10 tahun lagi nih yang akan booming nih. Kalau di perusahaan itu lebih gampang sebenarnya gitu karena dari produk kita dari itu lebih gampang melihatnya. Kalau di dunia riset di universitas atau institut riset itu seperti apa? Mungkin mulai dari Mas Hafid dulu lah. Ya, dari saya ya. Kalau riset itu serba ada hal yang tidak pasti dan ada hal yang bisa diprediksi. Kalau riset itu ya. Jadi kalau 10 tahun nggak tahu tuh apa yang bakal booming gitu ya. Karena riset itu kan penemuan ya. Jadi kadang ada penemuan yang dahsyat gitu ya. Wah, ini penemuannya sangat mengubah segalanya gitu ya. Jadi kalau di dunia semiconductor itu kemarin tuh penemuan tentang perovskite. Nah itu kan sebuah perovskite kan jadi booming kan sekarang ya, tentang bisa dipakai di LED, di solar cell segala macam itu. eh, Kita nggak prediksi itu bakal booming segala macam gitu. Cuman yang kita tahu sekarang booming gitu. Kalau kita ngerjain itu bakal probability untuk dapat high citation-nya bakal tinggi gitu kalau kita ngerjain perovskite itu gitu. Cuman kalau kita menatap gitu 10 tahun um, 10 tahun ke depan apa yang booming itu bakalan akan susah gitu. Kita hanya tahu sekarang yang booming itu apa gitu. Nanti misalnya ada penemuan lagi tiba-tiba 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi penemuan yang besar gitu ya yang mengubah arah dari riset. Nah mungkin kita hanya bisa tahu aja gitu. Oh ini arahnya ke sini segala macam arahnya ke sini gitu. Cuman biasanya tujuan tuh orang ada tuh benchmarknya 2050 biasanya net zero atau karbon itu lagi reduction segala macam. Nah itu tujuan gitu. Jadi risetnya itu bertujuan untuk men-solve problem itu. Gitu. Mungkin itu sih dari saya Bang Diana. Mungkin bisa ditambahin dari yang lain. Mungkin Mas Esra.
Wah, ini luar biasa nih pertanyaan dari Bang Dianta nih. Wah, mengetahui tren riset ya. Bingung juga sih tapi kalau yang apa namanya beberapa kali menurut saya yang sangat membantu kita untuk apa namanya catch up dengan tren sekarang itu adalah dengan menjadi reviewer sih ya rekan-rekan begitu ya. Jadi kalau kita dapat invitation nge-review ya kalau bisa jangan ditolak lah gitu ya. Apalagi apa namanya kalau dapat invitation dari tempat-tempat yang bagus ya untuk mereview itu biasanya akan terbaru ya topik-topiknya yang latest gitu ya. Dan beberapa kali jujur saya dapat inspirasi dari apa yang saya review gitu. Walaupun nggak boleh dicontek plek-plekan ya karena kan kita sebagai reviewer gitu. Mungkin itu aja Bang Dianta, terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Ya, kalau saya bisa tambahkan, kalau yang kita kerjakan di IBS sebetulnya selain jadi reviewer ya tadi, kemudian apa namanya, Mas Hafid juga bicara tentang hal yang lain. Saya pikir juga kita itu tadi kita mesti harus berani juga bekerja sama dengan yang apa namanya selebriti lah istilahnya, kalau kita selebritinya di bidang ilmu kita apa gitu ya. Dan kebetulan saya dapat kesempatan yang baik, dia salah satu pelopor di bidang cultural analytics ini di IBS, kemudian ya dia pelopor di situ, kemudian belum banyak orang yang ternyata kerja di situ. Jadi ternyata luas, jadi bisa kita implementasikan ke dalam beberapa aspek kehidupan ya, aspek sosial maksud saya, ilmu sosial, termasuk ke depan ini saya pikir ya dia sebagai selebriti ya di bidang itu, kemudian ya kita harus berani juga untuk apa mengajukan diri untuk berkolaborasi dengan expert-expert yang kira-kira yang apa selain dari melakukan review paper ya, selain dari itu juga kita bisa mengetahui juga latest risetnya, tren risetnya seperti apa gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Mas Bayu. Kata terakhir, terima kasih untuk tiga pembicara kita hari ini, topik yang sangat menarik. Sebelum kita tutup kata penutup dari koordinator APIK, kita ambil foto bersama dulu. Semua kami harap buka kamera, akan dipandu oleh Mas Pranda. Yap. Ada berapa orang ya? Ada dua layar. 29. Kalau di saya kayaknya cukup deh satu. Cukup ya? Cukup kalau di saya. Tapi saya coba dulu ya, Bapak Ibu. Boleh dibuka kameranya biar kelihatan muka-muka gantengnya? Senyum yang paling menarik. Oke, Mas Riza bisa masuk, Mas Haji, Pak Haji, Pak Wahyu. Oke, ditunggu sebentar biar masuk semua. Oke, Bapak Ibu, saya coba ya. Saya bikin 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Saya coba lagi. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. Mohon tahan biar tetap ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Siap. Alhamdulillah. Sudah, Pak Dianta. Oke, makasih Mas Pranda. Kata terakhir dari kata penutup dari Ketua APIK. Silahkan. Baik ya. Terima kasih Bang Dianta. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber ya, Pak Erza, kemudian Pak Hafid dan Pak Bayu. Materinya luar biasa. Jadi apa ya belajar ya, saya juga tambah belajar lagi ya bagaimana caranya menulis highly impact
research ya, baik yang tadi kalau misalnya saya bisa simpulkan ya, baik itu memang secara quality ya, papernya memang impactful gitu ya, atau kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa menulis paper yang let's say bisa nantinya menjadi high citasi juga kan, karena itu juga merupakan, nggak bisa kita pungkiri, itu merupakan suatu parameter yang juga bisa diukur ya. Jadi itu terima kasih sekali, insightful banget penjelasan dari para narasumber. Mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan ya, karena tadi udah share-nya dengan hal-hal yang praktikal juga gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa semua praktekkan ya, baik yang di teman-teman yang di bidang akademisi ataupun maupun yang di research di perusahaan gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan gitu ya. Terima kasih narasumber, terima kasih Bang Dianta atas moderator, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang hadir sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih Bapak semuanya.